Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman menyeramkan waktu aku masih kuliah di Bandung sekitar tahun 2016. Cerita ini mungkin terdengar seperti kisah fiksi, tapi kalau kalian pernah tinggal di kosan tua, kalian pasti tahu, kadang, tempat seperti itu menyimpan sesuatu yang nggak bisa dijelaskan dengan logika. Waktu itu aku dapat kosan murah di daerah Dago Atas. Lokasinya lumayan strategis, tapi bangunannya tua banget. 2 lantai, catnya udah mulai mengelupas, dan malam-malam, suasananya benar-benar sunyi. Aku tinggal di kamar paling pojok lantai 2, nomor 207. Awalnya semuanya biasa aja. Tapi sejak minggu kedua, mulai terasa aneh. Tiap malam, sekitar jam 2 pagi, aku selalu kebangun karena dengar suara langkah kaki dari kamar sebelah. Padahal kamar itu kosong. Kosong bukan karena belum ada yang nempatin, tapi karena katanya, pernah ada mahasiswa yang meninggal di kamar itu. Bunuh diri. Katanya sih, karena stres skripsi. Tapi orang-orang yang tinggal di sana bilang, dia bukan cuma stres. Dia sering bilang ada sosok hitam yang ngikutin dia kemana-mana. Awalnya aku nggak percaya. Aku pikir itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak baru. Sampai suatu malam, listrik di lantai 2 mati. Semua kamar gelap. Aku ambil senter dari HP dan keluar, mau ke kamar teman di bawah. Tapi waktu aku jalan di lorong, aku lihat pintu kamar sebelah yang kosong itu, kebuka sedikit. Padahal tadi siang aku yakin banget pintunya dikunci. Aku lewat aja, tapi pas aku udah beberapa langkah, aku dengar suara orang nangis dari dalam kamar itu. Pelan, pelan banget, kayak cewek yang nyesel habis ngelakuin sesuatu. Aku berhenti, tengok ke belakang. Pintu itu sekarang kebuka lebar. Dan di dalamnya gelap total. Tapi aku bisa lihat, ada sosok berdiri di ujung ruangan, menghadap ke tembok. Aku langsung lari ke bawah tanpa mikir. Besoknya aku tanya ke ibu kos. Dia cuma bilang, kalau kamu lihat atau dengar sesuatu dari kamar itu, pura-pura aja gak dengar. Jangan tanggepin. Jangan buka pintunya. Aku makin bingung. Aku tanya, kenapa? Dan dia bilang, karena yang kamu lihat di kamar itu bukan cuma kenangan. Dia masih tinggal di situ. Dan dia gak suka diganggu. Sejak saat itu, aku gak berani lagi jalan sendirian malam-malam. Dan tiap kali aku dengar suara dari kamar sebelah, aku tutup kuping dan pura-pura tidur. Tapi ada satu malam yang paling gak bisa aku lupakan. Malam itu aku bangun karena haus. Aku keluar kamar, mau ke dispenser di ujung lorong. Pas balik, aku lihat sosok cewek berdiri di depan kamar kosong itu. Rambut panjang, baju putih, punggungnya menghadap aku. Aku kira itu anak kos lain sampai dia ngebuka pintu kamar kosong itu, masuk, dan pintunya nutup sendiri perlahan. Padahal aku tahu gak ada siapapun yang tinggal di sana. Besok paginya, aku minta pindah kamar. Seminggu kemudian, aku juga pindah kosan. Dan sampai sekarang, aku masih sering mimpiin kamar itu. Kadang dalam mimpi, aku berdiri di depannya. Dan pintunya selalu terbuka sedikit. Sekian dulu cerita dari aku, teman-teman. Kalau kalian punya pengalaman seram juga, boleh banget cerita di kolom komentar. Sampai ketemu di cerita berikutnya, dan jangan lupa, kalau malam-malam kamu dengar suara dari kamar sebelah, pastikan dulu, itu memang dari orang yang masih hidup. Selamat malam dan hati-hati.